Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Selamat siang semuanya. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait seri pustaka yang berjudul Sebab Kematian, yang mana pada presentasi kali ini dibimbing oleh Dr. Oka Udrayana, spesialis bedah. Dan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya izin untuk menjelaskan terkait pendahuluan. Baik, adapun dari kematian itu sendiri menjadi salah satu bagian terpenting dan aspek terpenting dari ilmu kedokteran, yang mana hal ini juga berperan penting dalam kita nantinya memahami terkait penyebab kematian dari kematian itu sendiri. Dan pada artikel kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait sebab kematian. Selanjutnya, dari kematian itu sendiri, definisinya adalah menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 117, kematian didefinisikan sebagai seseorang dinyatakan mati apabila fungsi dari sistem saraf pusat, sirkulasi, dan pernafasan itu telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan. Dan dalam ilmu forensik, itu dikenal beberapa jenis kematian, yaitu ada mati somatis atau mati klinis, di mana terhentinya ketiga fungsi sistem penunjang kehidupan, baik dari sistem saraf pusat, kardiovaskular, dan juga sistem pernafasan, yang bersifat irreversibel atau menetap. Kemudian yang kedua itu ada jenis mati suri atau mati semu, di mana ketiga sistem tersebut berhenti dengan dideteksi dengan menggunakan alat sederhana. Namun ketika digunakan peralatan kedokteran yang canggih, maka ketiga sistem tersebut masih dapat berfungsi. Selanjutnya ada mati seluler, di mana adalah kematian organ atau sel-sel jaringan yang terjadi ketika setelah terjadinya mati klinis atau mati somatis. Sedangkan ada mati cerebral ketika terjadi kerusakan kedua hemisfer otak yang bersifat irreversibel atau menetap, sedangkan sistem pernafasan maupun kardiovaskular biasanya masih dapat berfungsi dengan bantuan alat. Selanjutnya adalah mati otak atau mati batang otak, di mana terjadi kerusakan seluruh isi intrakranial, termasuk batang otak dan juga cerebrum. Dengan diketahuinya mati otak atau mati batang otak, maka dapat dikatakan seseorang secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan hidup lagi. Dan sebab kematian pada seorang itu dapat ditentukan dengan melakukan serangkaian dari otopsi verbal, pemeriksaan luar, dan juga pemeriksaan dalam. Kemudian ada sebab kematian. Jadi penyebab kematian itu sendiri diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu ada penyebab dasar, ada penyebab antara, dan penyebab langsung. Penyebab dasar adalah kondisi awal yang memicu perjalanan penyakit menuju kematian, yang mana memiliki durasi atau onset yang paling lama, biasanya dari kematian itu sendiri. Kemudian ada penyebab antara atau keadaan pasien yang mana menjembatani dari penyebab langsung dan juga penyebab dasarnya. Dan ada penyebab langsung, yang mana kondisi yang menyebabkan kematian tersebut secara langsung, baik berupa diagnosis atau kondisi yang diderita pasien, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, yang mana onsetnya biasanya paling dekat dengan kematian. Kemudian kita akan bahas selanjutnya adalah contoh dari sertifikat kematian yang berdasarkan WHO. Di sini yang ditampilkan pertama adalah US Death Certificate, yang mana dari diagnosis ataupun sebab kematian itu sendiri akan kita cari atau analisis hubungan sebab akibatnya, kemudian kita akan tuliskan atau cantumkan pada surat keterangan kematian. Kemudian ada dalam beberapa kasus itu dapat terjadi atau dimiliki dua atau lebih kondisi penyakit yang berkontribusi terhadap kematiannya. Maka pada saat itu terjadi, kita tetap harus menuliskan keseluruhan diagnosis tersebut dalam surat keterangan kematian, namun tetap dipastikan atau dicari hubungan sebab akibatnya mana terlebih dahulu dan mana yang paling akhir menyebabkan kematian dengan prinsip umum Rule 1, Rule 2, Rule 3, yang mana kita akan jelaskan atau lihat contohnya pada penulisan di SKK ini, yang mana pada bagian pertama itu adalah bagian yang digunakan untuk menjelaskan penyakit-penyakit
yang berkaitan dengan perjalanan kejadian kematian secara langsung. Sedangkan yang bagian kedua itu adalah bagian yang menggambarkan kondisi dari pasien yang tidak menyebabkan kematian secara langsung, namun secara alamiah tetap berkontribusi terhadap terjadinya kematian. Kemudian pada bagian pertama itu kita lihat ada bagian 1A sampai 1B, di mana peristiwa paling langsung atau terbaru itu akan dicantumkan pada tempat paling atas sebagai penyebab langsung, atau juga disebut sebagai immediate cause. Kemudian kondisi lainnya akan kita tuliskan secara berurutan ke arah bawah, yang mana nantinya kondisi yang dituliskan pada bagian paling akhir akan menjadi penyebab dasar. Selanjutnya di bagian part 2 atau bagian kedua, contohnya di SKKI adalah dituliskan diabetes yang menjadi penyebab lain dari kematian. Yang mana hal tersebut yang saya jelaskan tadi dicantumkan pada slide ini. Kemudian ini juga hal yang sudah saya jelaskan terkait mana bagian 1 dan bagian 2 dari SKK untuk WHO. Kemudian ini adalah contoh rincian penulisan yang mana seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penyebab langsung akan dituliskan di bagian 1A, penyebab lainnya akan dituliskan secara berurutan ke arah bawah, dan penyebab yang paling bawah seperti pada kasus ini adalah 1B, itu disebutkan sebagai penyebab dasar kematian. Contoh kasusnya saja, seperti pada slide bahwa penyebab langsung dari kasus ini adalah heart failure, penyebab kematian antaranya adalah karsinomatosis, dan penyebab dasar kematiannya adalah cancer of the colon. Sedangkan penyebab lainnya adalah diabetes mellitus. Kemudian ini adalah beberapa contoh di Indonesia, contohnya ada di Profura dan juga di RSUD Buleleng, yang mana juga telah mengikuti kaidah dari WHO terkait penulisan dari penyebab kematian itu sendiri, yang mana juga penyebab kematian dibedakan antara mana penyebab langsung, penyebab antara, dan juga penyebab dasarnya. Kemudian ada contoh kasusnya. Jadi untuk contoh kasus bagi berikut, kita bisa lihat juga dari onsetnya bahwa dari penyebab langsung itu sendiri dia memiliki onset atau durasi yang paling dekat dengan kematian. Contohnya pada kasus ini adalah acute on ischemic, acute on chronic renal. Kemudian ada penyebab antaranya itu ada glomerulonefritis dan juga diabetic nephropathy. Dan juga sebagai penyebab dasar yang kita tuliskan di bagian paling akhir yaitu 1B adalah diabetes tipe 2. Sedangkan penyebab lainnya yang dituliskan di part 2 itu adalah penyebab lain yang memang berkontribusi terhadap kematian namun tidak berperan secara langsung. Kemudian disebutkan juga pada penelitian sebelumnya bahwa kesalahan yang paling sering terjadi pada penulisan surat keterangan kematian itu adalah kesalahan diagnosis sebesar 33,24% dari kesalahan mayor, yang mana hal ini dari kesalahan mayor ini yang juga sering ditemukan itu antara lain adalah tidak ada diagnosis yang seharusnya ada, kesalahan pemilihan diagnosis, penempatan penyakit yang tertukar antara bagian satu yang merupakan penyebab langsung dan juga penyebab lainnya di bagian kedua ataupun sebaliknya, dan juga penyebab diagnosis yang lebih dari satu atau diisi dengan istilah-istilah laboratorium. Kemudian yang dikaitkan dengan ilmu bedah bahwa penyebab kematian pada pembedahan yang paling sering terjadi itu akibat komplikasi anestesi seperti kondisi gagal nafas, gangguan kardiovaskular, dan juga reaksi alergi, kemudian ada infeksi pasca operasi, dan juga perdarahan yang signifikan. Dan oleh karena itu, hal-hal ini harus diantisipasi untuk mencegah terjadinya kematian dan juga menjaga keselamatan dari pasien itu sendiri. Kemudian kita analisis faktor risiko yang menyebabkan penyebab-penyebab kematian pada bidang pembedahan tersebut atau pada tindakan pembedahan itu sebagian besar disebabkan karena faktor usia pasien yang terlebih dahulu, kemudian ada kondisi medis yang mendasari atau komorbid dari pasien itu sendiri, seperti hipertensi maupun diabetes. Kesadaran akan memiliki faktor-faktor risiko ini baik dari pasien, keluarga pasien maupun dari tenaga medis itu akan dapat membantu mengurangi dari risiko terjadinya kematian. Kemudian ada upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian, yang mana pada tindakan pembedahan ini perlu dilakukan penilaian risiko praoperatif, kemudian juga protokol manajemen komplikasi seperti pencegahan infeksi, kemudian pengelolaan perdarahan,
Kemudian juga kita penting untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada pasien dan keluarga agar memahami kondisinya, lalu memahami dari efek atau komplikasi yang dapat terjadi dari pembedahan atau tindakan yang diambil. Kemudian sebagai kesimpulan dari proses penentuan sebab kematian itu melibatkan serangkaian tahapan baik dari otopsi verbal, pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam. Nantinya dari proses pemeriksaan tersebut kita akan mendapatkan analisis penyebab kematian dari seseorang. Nantinya juga dikelompokkan menjadi penyebab dasar, mana yang penyebab langsung dan mana penyebab antara, lalu akan dicantumkan pada surat keterangan kematian. Dan juga pada tindakan pembedahan ini sendiri, dengan menerapkan upaya pencegahan, maka diharapkan akan menurunkan dari risiko terjadinya kematian secara prosedur pembedahan. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan pada seri pustaka kali ini. Sekian hal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup dengan Karma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.